Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2508 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasalnya pertama ayat 12 sampai ayat 14. Di bawah perikop, Rasul-rasul menanti-nanti. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika rasul-rasul kembali ke Yerusalem pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut dalam renungan ini, mari kita lihat ayat sebelumnya, ayat 10 dan ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan perkataan malaikat itu yang berkata kepada para rasul, kepada murid-murid ini, yang berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Makanya saudara, para rasul sekembali dari Galilea, mereka langsung naik ke ruang atas. Sejak saat itu mereka, para rasul, mereka sangat merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan mereka, apa yang dilakukan para rasul, para murid untuk mengisi waktu menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua? Yang pertama saya catat di sini, mereka bertekun. Amin. Sudah perhatikan ayat 14. Mereka semua apa? Bertekun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun ini artinya konsisten. Amin. Saudara, saya kasih contoh, konsisten itu, saudara tidur jam 10 malam, saudara bangun besoknya jam 5 pagi, saudara doa pagi sampai jam 6, jam 6 ke jam 7 saudara buat sarapan, jam 7 ke jam 8 saudara siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Saudara,
Mau tidur jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sekalipun, saudara akan bangun jam 5, saudara doa sampai jam 6 sampai jam 7 saudara buat sarapan, dan jam 7 ke jam 8, saudara mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang saya katakan konsisten. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun itu sama artinya dengan konsisten. Saudara melakukan segala sesuatu secara terus-menerus, saudara, itu namanya konsisten. Dan Tuhan mau saudara dan saya bertekun, tetap konsisten, tetap setia dari dulu sampai sekarang. Saudara ikut Yesus dari dulu sampai sekarang, saudara tetap melayani. Saudara, itu yang namanya bertekun, itu yang namanya konsisten. Ada banyak orang dulu waktu mereka susah, mereka aktif sekali ikut Tuhan, aktif sekali melayani, tapi setelah mereka diberkati, mereka silau dengan berkat-berkat itu. Akhirnya apa, saudara? Mereka tidak lagi konsisten. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau melihat kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan dan dalam melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap konsisten sampai hari ini? Atau jangan-jangan sudah mulai silau dengan berkat, sehingga sudah mulai tidak ada waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali melihat orang-orang yang ada pada akhir-akhir zaman ini sudah mulai lupa dengan Tuhan. Dulu waktu mereka masih susah, masih miskin, masih belum punya apa-apa, saudara, betapa aktifnya mereka ikut Tuhan, betapa aktifnya mereka melayani Tuhan. Tetapi setelah mereka punya segalanya, mereka mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, mereka mulai memberi jarak dengan Tuhan. Mereka begitu sibuk dengan dunia mereka. Mereka lupa kalau apa yang mereka miliki sekarang ini, itu semua berasal dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya tetap bertekun, tetap konsisten, tetap setia, tetap bertekun dalam ibadah, tetap bertekun dalam mengikuti Dia, tetap bertekun dalam melayani Tuhan. Walaupun ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali tekanan, ada banyak sekali rintangan yang ada di depan kita, tapi Tuhan mau kita terus bertekun. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di saat Tuhan datang kali kedua, Tuhan Yesus mendapati saudara dan saya tetap bertekun dalam mengikut Dia, tetap bertekun dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita tetap setia, tetap bertekun. Amin. Haleluya. Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang tetap konsisten, yang terus melakukan aktivitas pelayanan dengan tekun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan mau kita bertekun. Biarlah tadi saya katakan, Tuhan Yesus datang kali kedua, Dia mendapati saudara dan saya tetap setia, tetap bertekun di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan para rasul untuk mengisi waktu-waktu mereka menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua? Mereka sehati. Perhatikan ayat 14b di sana dikatakan, dengan sehati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu bersatu dalam tubuh Kristus. Saudara, saya percaya kerinduan Tuhan kalau kita gereja Tuhan bersatu. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita bergandengan tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita dapat melihat bahwa gereja sekarang bangun tembok tinggi-tinggi, saudara. Mereka tidak mau bekerja sama dengan gereja yang tidak sesinode dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kita ini tubuh Kristus. Ada bagian tubuh yang besar,
ada juga bagian tubuh yang kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu saling dukung satu dengan yang lain. Karena apa? Kita ada dalam satu tubuh. Seandainya saudara, kaki saudara keinjak paku, saya mau tanya, apakah yang ngerasa sakit itu hanya kaki yang terluka karena keinjak paku? Itu tidak. Sampai di kepala saudara, sampai di seluruh tubuh merasakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu sehati. Amin. Sesama tubuh Kristus kita seharusnya dapat bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kita masing-masing ada di dalam lingkup gereja kita masing-masing. Tapi ingat, kita satu tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersatu dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Jangan merasa karena saudara ada di gereja yang besar, lalu saudara jadi sombong rohani. Saudara, saya sering kali bertemu dengan orang, begitu bangganya mereka menyebut gereja mereka, oh gereja besar, gereja yang paling bagus. Saudara, dengan memberikan statement seperti itu, mereka jadi sombong rohani. Mereka menganggap receh ketika mereka bertemu dengan pendeta-pendeta dari kampung, pendeta-pendeta yang masih jemaatnya masih bisa dihitung dengan jari. Gereja yang besar tadi enggan untuk mau bergandengan tangan dengan gereja-gereja yang masih merintis seperti itu. Saudara, firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita, selama kita percaya pada Tuhan Yesus, kitab yang kita menjadikan pedoman itu Alkitab, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Amin. Seharusnya kita bersatu. Kita kompak satu dengan yang lain. Seharusnya kita punya kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling peduli, saling menolong, saling menguatkan, dan saling memberkati. Bukan menganggap gereja lain yang bukan sesinode dengan kita anggap mereka musuh. Jangan. Saudara, kalau menganggap seperti itu, saudara tidak mengerti firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menganggap gereja lain itu saingan, saudara tidak paham firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan. Gerejanya sangat berkembang, pengikutnya sangat banyak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu berkata bahwa gerejanya harus bersaing dengan gereja lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai pemimpin mengeluarkan statement seperti itu seperti kita mengajak perang, saudara. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sesama gereja, kita harus bersatu. Amin. Kita harus kompak. Kita harus sehati satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menganggap gereja lain itu saingan, saya rasa saudara, orang seperti itu tidak paham firman Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah gereja Tuhan itu bersatu, bukan bersaing. Kalau kita pakai teori bersaing, itu teori orang-orang yang menjalankan bisnis. Saudara, gereja bukan bisnis. Kalau ada gereja yang menganggap gereja lain itu lawan, harus bersaing, itu berarti gereja itu bukan menjalankan firman, tetapi yang mereka jalankan adalah bisnis. Makanya tidak heran saudara, yang mereka ingin kejar adalah target pemasukan, yaitu persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa seperti itu? Karena mereka menjalankan bisnis dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang sempurna itu adalah gereja yang mau bergandengan tangan dengan gereja besar, gereja kecil, gereja yang di kota bergandengan tangan dengan gereja yang ada di pelosok-pelosok daerah. Saudara menganggap semua adalah tubuh Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan Yesus doakan itu kan supaya kita menjadi satu. Amin. Bukan menjadi saingan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau kita gereja Tuhan bersatu, sehati, kompak satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan mau ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara dan saya didapati kita satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Betul, kita masing-masing membawa denominasi gereja, tapi kita semua menganggap gereja satu dengan yang lain adalah tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus bersatu. Amin. Harus sehati, harus kompak. Oh, haleluya. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan para rasul untuk mengisi waktu menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua? Mereka berdoa bersama-sama. Amin. Sudah perhatikan para rasul bersama dengan perempuan-perempuan Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus yang lainnya, serta para rasul itu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa bersama-sama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Secara nyata mereka tidak dapat lagi bersama-sama dengan Yesus karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi sudah perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka tetap terhubung dengan Tuhan Yesus melalui apa? Doa bersama-sama. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti dia akan terus terhubung dengan surga. Dia terus terhubung dengan Tuhan Yesus. Dia terus menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sekarang hilang pada anak-anak Tuhan. Karena saking sibuknya mereka lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan sekarang ini tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya, anak-anak Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan berdoa. Saudara, mari bangun kembali mesbah keluarga saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus terhubung dengan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang dilakukan para rasul untuk mengisi waktu menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan, mereka bertekun. Mereka terus konsisten dengan setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani, setia ikut Tuhan. Walaupun ada banyak sekali tantangan terjadi dalam kehidupan mereka, tapi mereka terus bertekun, tetap konsisten dan setia. Yang kedua yang mereka lakukan menanti kedatangan Tuhan, mereka sehati. Mereka bersatu dalam persekutuan tubuh Kristus. Mereka kompak, mereka saling mengasihi, peduli, saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Sebagai bentuk bahwa mereka adalah tubuh Kristus. Yang ketiga, kita belajar. Mereka terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Mereka mengadakan doa bersama-sama. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus merindukan kedatangan Tuhan. Untuk mengisi waktu-waktu menanti kedatangan Tuhan Yesus, mari kita terus bertekun, kita sehati, dan terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terus Tuhan beracara dalam setiap pendengar dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, mereka terus alami dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa untuk tanggal 20 Juni nanti kami akan mengadakan ibadah syukur, ibadah KKR 7 tahun renungan pagi di Manggala. Tuhan Yesus kiranya berkenan dalam acara syukur itu, sehingga semua yang kami butuhkan Tuhan yang sediakan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari sorga turun
memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.